Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Badia Hutagalung, inilah berita selengkapnya. Menteri BUMN Erick Thohir menerima kunjungan Kepala Departemen Diakonia HKBP, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dan Ketua Badan Usaha HKBP bertempat di Rumah Dinas Menteri BUMN kawasan Jalan dan Pasar Raya Jakarta Selatan, Selasa 26 April 2022. Pertemuan berlangsung pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, membicarakan dan mendiskusikan berbagai topik penting yang berkaitan dengan pelayanan HKBP bekerja sama dengan Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menyambut hangat kedatangan Kadep Diakonia HKBP Pendeta Deborah P. Sinaga, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik, Ketua Badan Usaha HKBP Pontas Pane, didampingi Sahala Panjaitan bersama beberapa orang rombongan lainnya. Selamat sore Bapak Menteri, Pak Heri, yang kami sudah lama rindukan. Saya Pendeta Bernard Manik, Preses di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Ini pimpinan kami, Pendeta Deborah dari kantor pusat, Pendeta Hukum. Di sampingnya ada Bapak Pontas Pane, Ketua Badan Usaha HKBP. Sampingnya Bapak Sahala Panjaitan juga dari Badan Usaha. Ini kami semuanya ingin bertemu dengan Bapak. Tentunya di sana sini kami punya kerinduan dan beberapa hal yang akan kita sampaikan. Karena merupakan utusan dari Bapak Terus pimpinan kami kantor pusat, karena beliau sedang ada di kantor sekarang, sehingga beliau menghadirkan itu. Sedang kami dari Pembicaraan dan diskusi yang dipandu Preses Bernard Manik berisikan berbagai program penting yang akan melibatkan HKBP dan Kementerian BUMN. Bentuk keterlibatan dan kerjasama dimaksud akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Mei 2022 di kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung, Sumatera Utara. Kadep Diakonia HKBP Pendeta Deborah P. Sinaga mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menilai bahwa kinerja Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mendapat respon baik dengan tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat. Kadep Diakonia juga menyampaikan agar kinerja baik dari Menteri BUMN hendaknya dapat dirasakan juga oleh warga HKBP dengan kesediaan Erick Thohir untuk hadir langsung pada penandatanganan MOU antara Kementerian BUMN dengan HKBP. Artinya itu bagaimana kami peduli terhadap negara Republik Indonesia ini dan juga merasakan kerjasama itu. Terlebih juga Bapak yang juga banyak berperan begitu ya, di mana Ketua Badan Usaha HKBP Pontas Pane dalam kesempatan itu menyampaikan program HKBP dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, utamanya yang ada di Tapanuli. Pontas Pane juga menyampaikan perlunya menjalin kerjasama dengan Kementerian BUMN, utamanya dalam pengembangan badan usaha HKBP. Masyarakat di sana itu bisa nantinya kita fasilitasi atau kita bantu supaya UMKM itu berdiri, sehingga tentunya secara tidak langsung meningkatkan income per kapita dari masyarakat setempat. Ya. Nah itu misalnya dosmil yang sederhana, nah kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sukacita atas kedatangan rombongan dari HKBP. Erick Thohir mengatakan komitmen Kementerian BUMN untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi dalam segala lini masyarakat. Ia juga menyampaikan perlunya pembentukan tim Kementerian BUMN dan HKBP untuk memetakan kondisi lapangan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Karena itu kita gabungkan dengan Pegadaian dan PNM Mekar yang menggalang pinjaman 1 sampai 4 juta ibu-ibu di desa-desa.
Dan ini tumbuh luar biasa, yang tadinya 5,6 juta sebelum COVID, saat COVID bertambah menjadi 7,1 juta sehingga total sekarang 12,7 juta. Pada saat ibu-ibu di desa-desa berhasil membuka lapangan kerja 7,1 juta. Erick Thohir juga mengusulkan agar HKBP dapat menyusun berbagai prioritas dalam program-program yang disampaikan baik oleh Kadep Diakonia, Preses DKI, dan Ketua Badan Usaha HKBP. Prioritas yang bagus itu juga menyangkut manajemen aset dan bidang usaha yang memiliki prospek nyata. UMKM juga kita dorong. Tapi izin, sebelum saya berangkat mungkin ada tim yang bisa ketemu sama tim saya untuk memetakan. Karena saya tidak mau janji-janji tapi tidak bisa memberikan. Saya lebih baik ya, bilang tidak daripada iya tadi mengecewakan. Nah, jadi coba kita petakan, karena contoh kita ini ke depan tetap perlu pangan dan ternak. Yang namanya konsumsi UMKM ini, saya takutnya tidak akan terus terjaga. Menteri BUMN juga menyampaikan fokus kerjasama agar diarahkan tentang pendampingan dan pembiayaan, masalah pangan dan pembukaan lapangan pekerjaan. Saya kemarin baru Sebagai tindak lanjut nyata dari kesepakatan itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengusulkan untuk segera membentuk PIC HKBP dan PIC Kementerian BUMN untuk melakukan diskusi lanjut, dan tentu diharapkan HKBP segera dapat menyampaikan data-data terkait untuk dipelajari pihak Kementerian BUMN. Nah, itu yang kita harus petakan supaya apa? Kalau memang kita mulai dengan 200 difabel, kita mulai, tetapi kita punya tolak ukur. Lalu mengenai aset, mungkin nanti kita pelajari asetnya apa. Karena salah satu memang kalau kita lihat kebutuhan pembukaan lapangan kerja ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sekarang lagi sangat membutuhkan tenaga kerja yang siap. Sebelum meninggalkan tempat, Kadep Diakonia, Preses DKI, Ketua Badan Usaha HKBP, didampingi rombongan lainnya menyematkan ulos kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa,
dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.